dan kuasa hukum dari firma Haikon, saya sendiri atas nama Muhammad Misbadatun. Untuk jawaban kami mohon untuk kami bacakan pada pokoknya yang mulia. Iya, itu pokok-pokoknya saja. Ya. Jawaban termohon terhadap perkara nomor 79 garis miring PHPU titik BUP strip 23 Romawi garis miring 2025 yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Takalar tahun 2024 nomor urut 2. Langsung pada eksepsi yang mulia. Ada eksepsi ya? Ada untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan yang mulia. Ya, tidak berwenang. Kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa dalil dari pemohon itu bukan terkait dengan sengketa hasil yang mulia. Ya, oleh karena itu menurut Anda Mahkamah tidak berwenang. Ya. Terus? Kemudian terkait dengan tenggang waktu yang mulia. Ya. Itu bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh termohon pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.03 WITA. Yang apabila dikonversi ke WIB itu menjadi hari Selasa tanggal 3 Desember pukul 23.03 WIB. Dengan demikian tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 5 Desember. Ya, kesimpulannya? Ya, permohonan ini diajukan tanggal 6 Desember, jadi sudah melewati waktu ya mulia. Yang melewati waktu itu pada permohonan awal atau perbaikan? Permohonan awal yang mulia. Permohonan awal lewat tenggang waktu ya. Ya. Terus, kemudian eksepsi berikutnya? Kemudian untuk yang kedudukan hukum yang mulia, ya, yang berkaitan dengan perbedaan perolehan suara di Kabupaten Takalar itu calon peraih pasangannya itu selisihnya 1,5% yang mulia. Ya. Namun untuk perolehan pada faktanya itu selisihnya 41,5% yang mulia. 41 lebih. 41,5%. Oke, berarti tidak memenuhi ambang batas. Ya, tidak memenuhi ambang batas. Oke. Kemudian untuk yang D, untuk permohonan kabur atau tidak jelas. Kabur. Nah, pada pokoknya untuk yang kabur itu karena memang pemohon tidak menyajikan perbandingan perolehan suara yang ya, persandingan. Ya. Terus sekarang pokok permohonan. Ya, dalam pokok permohonan bahwa termohon menolak dengan tegas segala dalil, klaim, argumen maupun pernyataan pemohon yang dicantumkan dalam permohonannya kecuali terhadap dalil yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh termohon. Ya. 2. Bahwa perolehan suara pemohon yang benar menurut termohon adalah dalam tabel yang mulia nomor urut 1 perolehan suaranya 111.290 suara. Ya. Nomor urut 2 perolehan suaranya 45.977 suara dengan total suara sahnya 157.267 suara. Itu perolehan suara yang benar ya? Iya yang mulia. DPT-nya berapa sana? DPT-nya berapa? 229.000 yang mulia. 229. Berarti tingkat partisipasinya berapa ini? Dihitung KPU. 165.000 yang mulia. Berapa itu persentasenya? Persentasenya berapa? Berapa persen tingkat partisipasi? 68% yang mulia. 68%. Oke. Terus bahwa pemohon tidak meminta pemeriksaan terhadap perolehan suara yang seharusnya diperoleh pemohon dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Takalar tahun 2024. Tapi yang dipersoalkan malah persoalan apa? Persoalan lain yang mulia. Apa itu? Terkait dengan beda nama yang mulia. Beda nama di mana? Untuk calon Bupati Muhammad Firdaus Daeng Manye yang mulia. Ya. Yang nomor urut 1. Ya. Jadi berdasarkan untuk poin nomor 8 yang mulia. Ya. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Takalar nomor 26 PDTP 2024 PN Takalar tanggal 9 Agustus 2024, person bernama Muhammad Firdaus, laki-laki agama Islam dan seterusnya mengajukan permohonan mengubah nama dari Muhammad Firdaus menjadi Muhammad Firdaus Daeng Manye. Bahwa itu sebetulnya satu orang ya nama? Satu orang yang mulia. Ya, itu. Pada pokoknya jadi itu satu orang.
Ada perbedaan pada apanya? Tambahan daeng manye yang mulia. Oke, dan tambahan manye. Tapi sebetulnya itu sudah ada putusan pengadilan bahwa itu nama itu yang sebetulnya itu. Enggak? Sudah ada. Sudah ada. Sebelum pendaftaran sudah ada penetapannya. Ya. Oke, jadi itu adalah sebetulnya satu nama itu ya. Ya, satu nama yang mulia. Oke, terus apa lagi? Ya, kemudian yang bersangkutan juga telah membuat surat pernyataan bahwa menerangkan bahwa nama yang tertera di ijazah sekolah dan sebagainya itu adalah satu orang Muhammad Firdaus sama dengan Muhammad Firdaus Daeng Manye yang mulia. Ya, itu yang dipersoalkan ya. Iya. Ada yang lain lagi yang mau dipersoalkan? Ada yang mulia terkait dengan netralitas ASN yang mulia. Ya, gimana? Ya, di situ kami jelaskan terkait dengan surat edaran menteri, kemudian ada SKB netralitas ASN yang mulia. Ya. Yang pada pokoknya bahwa apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta pemilihan, maka laporan dugaan pelanggarannya disampaikan kepada BKN. Sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta pemilu, maka laporan dugaan pelanggarannya disampaikan kepada Bawaslu yang mulia. Ya. Terus ada kemudian petitum yang mulia. Silakan. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar nomor 728 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Takalar tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.03 WITA. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Takalar tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor urut 1 nama pasangan calon Insinyur Haji Muhammad Firdaus Daeng Manye MM dan Dr. Haji Hengki Yasin Esos, perolehan suara 111.290 suara. Nomor urut 2 Dr. Syamsyari SPT MM dan HM Natsir Ibrahim SE, perolehan suara 45.977 suara. Jadi urutan kedua pemohon ya? Iya yang mulia. Oke, terus? Total suara sah 157.267 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami termohon berikut kuasanya yang mulia. Baik, terima kasih. Sekarang pihak terkait perkara 79. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin membacakan keterangan pihak terkait dalam perkara nomor 79 PHPU yang dimohonkan oleh pemohon calon bupati nomor urut 2. Kami dari kantor hukum Dr. Muhammad Ruliandi dalam hal ini diwakili oleh saya, Endik Wahyudi SHMH, mendapatkan surat kuasa khusus dari Insinyur Haji Muhammad Firdaus Daeng Manye dan Dr. Haji Hengki Yasin pada tanggal 3 Januari 2025. Nah, itu dianggap dibacakan. Siap. Dalam eksepsi, menurut pihak terkait, Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aku karena dasarnya adalah permohonan pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh termohon. Oke, terus yang berikutnya? Yang selanjutnya, bahwa permohonan pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara. Itu tidak berwenang semuanya kan? Siap. Yang kedua adalah kedudukan hukum pemohon yang mulia. Bahwa pemohon atau bahwa menurut pihak terkait pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena 1. Pemohon tidak memedomani ketentuan pasal 158 ayat 2 dan seterusnya karena selisih antara pemohon dengan pihak terkait sekitar 65.313 sehingga tidak memenuhi ketentuan 1,5% menurut pasal 158 ayat 2. Berapa persen selisihnya? Selisihnya sekitar 41 ya, 41,5%. Nah, seharusnya selisih yang bisa diajukan adalah sekitar 2.359 suara yang mulia. Ya, tadi termohon bilang 68 Itu selisih antara
pemohon dengan pihak terkait yang mulia suaranya secara Jadi keseluruhan. selisihnya 40% ya. Betul. Oke, terus? Yang kedua berkaitan dengan permohonan tidak jelas yang mulia. Oke. Bahwa permohonan dalam permohonannya pemohon tidak memedomani ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf B angka 4 dan angka 5 PMK nomor 3 tahun 2024. Yang kedua, bahwa petitum permohonan pemohon angka 2 dan angka 3 yang meminta membatalkan keputusan KPU Kabupaten Takalar tentang penetapan dan seterusnya adalah saling bertentangan yang mulia karena kontradiktif, Ya. sehingga tidak memungkinkan untuk dicerna menurut akal sehat. Oke. Selanjutnya yang mulia, dalam pokok permohonan tentang nama calon Bupati nomor urut 1 Insinyur Haji Muhammad Firdaus Daeng Manye, Itu bahwa di seperti pokok. yang telah disampaikan tadi, Ya, bahwa sama dengan apa yang disampaikan termohon. prinsipnya sama yang mulia. Ya. Terus Yang lain? kedua berkaitan dengan dalil yang melibatkan aparatur sipil negara. Ya. Perlu kita sampaikan bersama yang mulia bahwa pemohon adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar tahun 2024 yang merupakan petahana yang sangat mungkin untuk mempengaruhi ASN di lingkungan Kabupaten Takalar dalam Yang kontestasi. petahana itu malah pemohon. Betul yang mulia. Oke. Sedangkan sangat tidak mungkin pihak terkait dapat mempengaruhi ASN dan atau perangkat desa karena pada faktanya pihak terkait tidak memiliki kekuasaan atau menduduki jabatan apapun di lingkungan pemerintahan Kabupaten Oke. Takalar. Yang lain lagi dalil yang dibantah apa? Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan adanya pembagian rice cooker oleh tim pasangan calon dari pihak terkait adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta. Yang benar adalah adanya pembagian rice cooker adalah agenda yang dilakukan oleh anggota DPR RI dalam kunjungan pada daerah pemilihan dan tidak benar rice cooker berasal dari Kementerian Minerba. Oleh karenanya dalil pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan patut secara hukum untuk dikesampingkan. Oke. Selanjutnya berkenaan dengan dalil pemohon dalam pemohonnya tentang adanya video branding adalah dalil yang sangat keliru dan sangat tidak berdasar. Oleh karena video tersebut merupakan video yang tersiar pada sekitar bulan Juni 2024, jauh sebelum adanya pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar. Oleh karena itu, dalil pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan patut secara hukum untuk dikesampingkan. Baik, yang lain dianggap dibacakan ya. Sekarang petitum langsung saja. Petitum dibacakan rekan kami yang mulia. Ya. Terima kasih. Petitum berdasarkan seluruh uraian baik pada bagian eksepsi dan pokok permohonan sebagaimana tersebut di atas. Dengan ini pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar nomor 728 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Insinyur Haji Muhammad Firdaus Daeng Manye dan Haji Hengki Yasin Esos dengan perolehan suara 111.290 dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Samsari dan Haji Muhammad Nasir Ibrahim dengan perolehan suara 45.977. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedia alilnya. Demikian hormat kami kuasa hukum. Ya, baik, terima kasih. Sekarang Bawaslu. Silakan Bawaslu Takalar. Ada resumenya? Ada yang mulia. Berapa halaman resumenya? 5 lembar yang mulia. 5 lembar. Kebanyakan kalau ya saya saja pandu saja. Baik yang mulia. Baik, ini dijawab ya. Apakah dalam proses pemilihan sampai selesai penghitungan suara ada persoalan laporan? Laporannya ada enggak? Ada yang mulia. Laporannya berapa jumlahnya?
Laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Takalar itu 15 yang mulia, dan 15. kemudian ada limpahan dari Bawaslu Provinsi sebanyak 2. 2. Di Terus mana laporan yang diregistrasi sebanyak 4 dan laporan yang tidak diregistrasi sebanyak 11 yang mulia. 11. Terus yang 2 itu, yang limpahan? 2 itu temuan. Temuan. Oke. Limpahan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Provinsi, Selatan. temuan jadinya. Oke. Terus yang 4 diproses itu gimana setelah dilakukan penelitian dan sebagainya? Ada tindak lanjut apa? Jadi 14 ini ada beberapa ASN yang terlapor yang mulia, terdiri dari 13 ASN dan 14 kepala desa dan staf staf desa. Dan ke-13 ini dilakukan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara atau Ya, BKN, BKN. dan kemudian 14 diantaranya adalah direkomendasikan kepada Bupati Kabupaten Takalar. Untuk peringatkan atau macam-macam itu. Siap. Oke. Yang mulia. Ada yang berhubungan langsung dengan persoalan pemilihan? Izinkan saya membaca yang mulia terkait pencalonan. Kalau mulai yang terkait permohonan pokok pertama itu tidak ada yang mulia, tidak ada penanganan ada. pelanggaran dan temuan. Kemudian juga untuk pencalonan Ya. tidak ada juga dugaan pelanggaran dan tidak ada juga laporan yang mulia. Ya. Tapi yang terkait bahwa pemohonan pada mendalilkan adanya pelanggaran keterlibatan aparatur sipil negara ini, yang dimana ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu, tetapi direkomendasikan kepada BKN. Administrasi. Ya. Ya, oke. Terus yang mengenai nama beda itu gimana? Itu ada laporan. Kalau bahwa ini orang ini beda gitu gimana? Tidak ada. Tidak ada. yang mulia. Itu bisa diselesaikan KPU tanpa ada laporan, ada temuan ya. Siap yang mulia. Ada lagi yang mau disampaikan? Selain yang apa yang sudah disampaikan ini? Saya kira cukup yang mulia. Cukup. Baik, kalau begitu dari Bawaslu cukup. Seluruh apa yang tidak dibacakan yang merupakan laporan Bawaslu dianggap telah dibacakan ya. Siap yang mulia. Baik. Prof ini ada? Silakan, Bro. Ke Bawaslu ya. Apakah ada laporan yang berkaitan dengan bahwa paslon pemenang ini ada kaitan dengan adik dari Kabahar Kam, itu laporannya seperti apa? Saya serahkan ke PIC penanganan pelanggaran. Ya, itu terkait laporan tersebut, yang mulia itu tidak ada. Tidak ada laporannya? Tidak ada. Kan pemohon kemarin menyebutkan pada waktu di persidangan, ya ada kaitan dengan pejabat Polri. Terus apakah ada persoalan yang dilaporkan itu ternyata tidak ada? Tidak ada yang mulia. Tidak ada sama sekali ya? Ya. Baik. Cukup, Bro. Ya. Cuma itu menjadi informasi awal aja yang mulia. Oke, informasi awal, kemudian kami lakukan penelusuran. Ternyata tempus kejadiannya itu sebelum sebelum tahapan proses pemilihan yang mulia. Oke, termasuk ada foto-foto itu? Iya. Itu sebelum adanya tahapan pencalonan, pokoknya sebelum ada proses pemilihan. Iya. Iya. Baik. Sudah cukup ya, Bawaslu? Cukup yang mulia. Saya sahkan buktinya. Pemohon menambahkan bukti P53. Baik, Yang Mulia. Betul ya? Betul ya. Betul. Ini tambahan yang lalu yang belum disahkan toh? Ya. Ya. Kemudian termohon T1 sampai dengan T8. Benar yang mulia. Pihak terkait PT1 sampai dengan PT20. Betul yang mulia. Bawaslu PK 2751 sampai dengan PK 27588. Betul yang mulia. Baik, seluruhnya sudah diverifikasi, disahkan. Baik. Sekarang perkara 117